penerjemah buku biografi Said Nursi, Ustaz Saifullah Kamali, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka bedah buku. Bedah buku ini beda dengan yang lainnya. Sekali bedah buku ada dua buku yang berbeda, ya. Yaitu 99 tanya jawab seputar sholat karya Ustaz Abdul Samad sendiri dan buku biografi Badiul Zaman Said Nursi yang ditulis oleh murid-muridnya. Salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai moderator tidak banyak bicara. Insya saya akan serahkan kepada UAS sama yang ditunggu-tunggu beliau yang akan tadi. Insyaallah pertama akan dibedah buku biografi Said Nursi, buku yang kurang lebih dari 1000 halaman, tebal-tebal ya, yang menceritakan sejarah perjuangan Imam Badiul Zaman Said Nursi yang berasal dari Turki, ya. Nanti beliau akan Ustaz yang mengupas isinya insyaallah. Dan yang kedua insyaallah akan dibedah buku Ustaz Abdul Samad sendiri, yaitu 99 tanya jawab seputar sholat lengkap. Dan setelah selesai pemaparan dari dia, insyaallah ada sesi tanya jawab. Silakan dipersiapkan tanya jawabnya. Dan setelah itu sesuai dengan waktu yang ada, beliau akan tanda tangani bukunya, ya. Bagi yang ingin mendapatkan tanda tangan beliau, insyaallah semuanya barangkali, tapi sebagian insyaallah bisa untuk biografi Said Nursi atau untuk beliau sendiri, insyaallah. Barangkali itu aja sebagai pemandu dari saya sebagai moderator. Insyaallah selanjutnya saya akan serahkan kepada Ustaz Abdul Samad untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita hormati Ustaz Hasbi. Beliau orang Turki asli, tapi karena sudah banyak mata terasi jadi bahasa Indonesia yang lancar. Dan bersama kita penerjemah buku Al-Mukarram Dr. Saifullah Kamali. Kita merasa dimuliakan, dihormati, diagungkan Allah bisa duduk bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, selalulah bersama orang baik. Tiga ini jangan pernah dipisahkan: iman, takut kepada Allah, dan selalu bersama dengan orang baik. Hari ini kita bersama dengan orang baik, tapi nanti kita pulang ke rumah, mereka sudah tidak lagi dengan kita insya Allah akan tetap bersama dengan orang baik. Khairul jalisin fi zamani kitabun, teman terbaik adalah buku, dan salah satu bukunya adalah biografi Badiul Zaman Said Nursi rahimahullah. Untuk almarhum Badiul Zaman Said Nursi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 25 menit saya akan sampaikan materi buku ini. 25 menit buku 99 tanya jawab salat. Setelah itu baru tanya jawab. Membaca buku dalam 25 menit yang jumlah halamannya
1002 halaman dalam 25 menit, bahasa Arabnya mustahil. Nah, soal itu ini hanya sekelumit 0,01% dari isi buku. Saya kesan pertama dengan ibadah Islam saya itu justru bukan waktu baca buku beliau. Justru ketika saya sedang baca buku tentang Tarbiyatul Aulad, mendidik anak. Jadi dalam buku Tarbiyatul Aulad itu diceritakan ada seorang anak bisa hafal kamus Al-Muhit, tebalnya 3 kali Quran. Lalu ketika ditanya makanan kamu apa, kok bisa hafal kamus? Maka Said Nursi anak itu menjawab, waktu menyusukan saya, ibu saya dalam keadaan berwudu. Jadi waktu baca itu, padahal buku yang saya baca bukan buku Said Nursi dan tidak ada kait-mengait dengan biografi Said Nursi, tapi terkait justru pendidikan anak loh. Ini kok unik. Jadi sejak itu saya cari-cari biografi beliau dan Allah mempertemukan saya dengan buku-buku beliau. Dan Allah memberikan jalan mudah, dipertemukan dengan Ustaz Hasbi beberapa tahun yang lalu, bedah buku di Masjid Agung An-Nur. Dan hari ini kami berteman baik, insya Allah panjang umur, sehat badan. Kami akan ada napak tilas menelusuri jejak kehidupan Said Nursi di Turki nanti. Bagi yang mau ikut silakan, ongkosnya belum pada kita. Ada saya tulis beberapa poin-poin. Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti kita lanjutkan di majelis yang lain. Pertama, buku ini ditulis dalam waktu 14 tahun, dari 1944 sampai 1958. Jadi artinya penuh dengan ketelitian. Menerjemahkannya 2 tahun dalam waktu menerjemah dalam keadaan sakit. Jadi bukan sembrono, karena ada juga orang menulis buku, ditulis pagi, sore selesai. Nah ini, jadi 14 tahun itu penuh dengan cek and recheck kualitasnya, informasinya, datanya. Lalu kemudian dari murid-murid yang original, yang asli pernah menuntut ilmu kepada beliau, lahirlah buku 1002 halaman yang ada di tangan kita. Kemudian Said Nursi meminta supaya biografi beliau hanya yang terkait dengan keimanan. Ini poin yang kedua. Dia tidak mau ditulis yang bersifat pribadi, tidak ada hubungan kait dengan keimanan. Jadi banyak juga sekarang orang menulis buku biografi, semua dia tulis. Dia makan apa, ngantuknya, kemudian tidak ada hubungan sama sekali. Kira-kira kalau kita baca itu iman kita nampak atau tidak? Tidak ada hubungan. Tapi saya nulis coba lihat ketelitiannya. Tulislah biografi saya, kalau kamu mau tulis, tapi yang terkait dengan keimanan. Makanya kalau membaca buku ini, saya ketika membaca beliau di penjara selama 6 tahun rumah tahanan, 6 tahun, 8 tahun di beberapa tempat. Ada yang satu rumah tahanan khusus depan kantor polisi, lengkap dengan gambarnya. Rumahnya sebelah kiri rumah kayu, tahanan kantor polisi sebelah kanan. Begitu membaca buku ini terasa ringan beban kita. Terasa ringan bahwa buli-buli juga ada apa-apa. Jadi cuma upil-upilnya saya tulis. Jadi betul-betul bahwa beliau berkata tulislah yang terkait dengan keimanan. Di situ kita mengenal Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Ada seorang hambanya yang luar biasa bernama Bani Zaman Said Nursi. Poin ketiga, buku beliau baca, setelah itu minta hapus. Jadi yang menulis biografi ini murid beliau. Lalu setelah ditulis dia tanya, mana yang sudah kamu tulis? Ini dia baca ulang, mana yang tidak sesuai dia suruh hapus. Jadi yang mengeditnya dia sendiri. Banyak sekarang orang nulis tentang dirinya, dia tulis sendiri, dia puji sendiri, dia agungkan sendiri. Kalau nggak sesuai pujiannya dia tambah sendiri. Ini tidak. Yang menulis orang lain dari kacamata pandangan orang lain, ada yang terkait dengan bersifat pribadi tidak ada hubungan dengan keimanan suruh hapus. Dan kalau dia melihat ini tidak sesuai dia buang, ini ambil. Editornya beliau sendiri. Kemudian poin keempat, buku ini ditulis hanya murid-murid setia saja. Yang namanya level-level murid. Sahabat Nabi pun dalam kitab biografi sahabat Nabi seperti Usdul Ghabah atau Al-Istihab di Ma'rifatil Ashab, itu ada level-levelnya.
Ada al-asra al-mubasysyaruna bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Ada sahabat yang ikut perang Badar 313 lebih kurang. Ada sahabat yang awal-awal hijrah. Ada sahabat level terakhir yang masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun ke-8, 9, 10. Itu yang paling terakhir karena sudah tak ada alternatif lain. Akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam. Nah, yang menulis biografi ini murid-murid pilihan Zainus. Poin kelima, yang dihadapi Said Nursi itu bukan tanggung-tanggung. Yang dihadapi itu mimbar DPR, Parlemen Perwakilan Rakyat, bicara di depan parlemen. Mereka dengan lantang berkata, agama adalah racun. Itu yang dihadapi oleh Said Nursi. Jadi jangan heran kita kalau ada beberapa percobaan pembunuhan, dakwaan di pengadilan, karena mereka menganggap Said Nursi sebagai penyebar racun, karena dia penyebar agama. Di zaman Said Nursi, komunis dari Rusia, lalu kemudian serangan sekuler liberal dari barat. Dua yang menyerang, satu sekuler liberal, yang satu lagi komunis. Yang satu beragama tapi seremonial, yang satu lagi tidak beragama sama sekali. Sementara Said Nursi adalah posisi negeri yang terjajah. Di tengah kesulitan kelemahan itu dia berhadapan dengan kekuasaan pemerintah yang lantang di depan parlemennya berkata bahwa agama adalah racun. Jadi ketika membaca ini, oh, sehebat-hebatnya, separah-parahnya penolak ceramah kita kan belum ada yang teriak agama adalah racun. Mungkin dalam hatinya ada, kita tidak tahu. Tapi yang terang-terangan begitu tidak ada, tapi saya harus menghadapi langsung. Kemudian poin ke-6, beliau banyak kali di penjara dalam rumah tahanan, baik penjara besi, penjara rumah kayu, nyaris dihukum mati beberapa kali. Tapi kalau tidak kata Allah maka tidak. Betul pesan Nabi SAW. La ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul semua umat di dunia ini mau memudaratkanmu, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan mampu memudaratkan kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyasallahu bidzurrin fala kashifa lahu iyyahu. Kalau ada orang mau membuat kamu sulit, susah, mati, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak dapat memperlambat ajal. Jadi jangan sampai itu mesti ditanamkan dalam hati kita. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang cepat tiba ajalnya. Tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Jangan pulang dari sini remnya dicopot. Mau ngebut. Kenapa kamu begini? Tangkap sama polisi. Kenapa kamu begini motornya? Keberanian tidak membuat cepat mati. Bukan itu maksudnya. Keyakinan yang kuat dari Badi'us Zaman Said Nursi. Poin ke-7. Ketika Said Nursi dipuji dengan kecerdasan otaknya, kehebatan ilmunya, apa kata beliau? Kata-kata ini sangat berkesan dalam hati saya. Khasiat anggur lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering. Khasiat buah anggur yang lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering. Akulah tangkai kering ini juga kata Said Nursi. Sedangkan anggur yang lezat itu adalah Al-Quran. Orang sekarang kan tidak begitu. Kalau dipuji, akulah anggur itu. Adapun yang lain itu hanya tangkai-tangkai kering itu aja. Betul pesan Nabi. Man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Berapa banyak orang yang populer ketika hidup, ketika mati hilang nama besarnya. Said Nursi sudah meninggal, tapi sampai hari ini masih dikenang sepanjang zaman. Badi'us Zaman, orang yang amat sangat hebat, terkagum, terpopuler, termasyhur di zaman ini. Dan sampai hari ini bukunya tidak hanya di Turki, sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara. Lalu kemudian poin yang ke-8, beliau lagi di desa Nurs. Badi'us Zaman Said nama Nursi, ya di hidupnya itu Nursi. Sama juga seperti orang kita, ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani, iya di hidup itu artinya orang Banten.
Nursi orang Nus, lahir 1877. Mudah, adik-adik kalau mau mengingat tanggal lahir orang, ingat yang berdekatan. Dengan mengingat tahun lahir Said Nursi, automatically maka sudah mengingat tahun lahir saya. Said Nursi 1877, Abdul Somad 1977. Mudah, 1877. Lalu kemudian wafat 1960. Allah beri pinjaman umur buat beliau selama 83 tahun. Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Sedikit sekali yang melampaui 70. Saya Nursi termasuk yang sedikit itu. Dan orang yang sedikit disebut dengan badi' zaman, orang yang sedikit di zaman itu. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Orang yang paling baik kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya. Saya Nursi masuk. Adik-adik yang hari ini soleh, yang baik, yang sudah hijrah, itu baru dapat 50%. Baik amalnya, belum tentu panjang umurnya. Abdul Somad ngasih pertanyaan, belum tentu panjang, tapi beliau sudah mencapai itu. Qala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Ada orang panjang umurnya, kerjanya kopi mabuk, batuk mati. Dan beliau panjang umurnya penuh dengan jihad, kehidupan yang luar biasa. 9. Saya pakai poin-poin. Saya selalu bicara ceramah pun begitu. Bedah buku, ceramah, presentasi selalu pakai poin-poin. Gunanya untuk mendidik, karena saya dosen, supaya siswa-siswa pemikirannya itu sistematis. Ngomongnya nggak kalau ngidur sana kemari, pasti tanya dia pun bingung. Jadi kalau pertama mendidik siswa supaya sistematis, yang kedua supaya intel mudah buat laporan. 9. Beliau termotivasi oleh kakaknya. Jadi beliau punya seorang kakak, belajar ke para ulama di Turki itu disebut dengan mulla, dan ilmunya luar biasa. Itu jadi motivasi. Nah itu juga menjadi sumber inspirasi buat kita. Jadilah kakak yang menjadi sumber inspirasi bagi adik. Saya yakin kakak-kakak yang hadir ini akan menjadi sumber inspirasi bagi adik-adiknya. Kakakmu di mana? Ikut bedah buku Said Nursi. Adiknya sudah motivasi. Kakakmu di mana? Sakau. Itu adiknya insya Allah ikut juga. Namanya Makmum Sakau. 9. Beliau pernah mengalami suatu mimpi. Dalam mimpi itu melihat dunia kacau balau, kiamat, hancur berkeping, hancur lebur dunia. Tapi kemudian beliau selamat karena beliau duduk bersama para wali-wali dan nabi-nabi, bersama rasul-rasul, dan beliau bertemu dengan majlis Rasulullah SAW. Beliau jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi ini. Jadi setiap tokoh-tokoh besar itu ada sesuatu betul. Mimpi juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi adalah satu dari bagian kenabian. Karena Nabi Ibrahim juga ketika dapat wahyu untuk menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbauka, aku melihat dalam mimpiku tadi malam aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Jadi mimpi salah satu dari bagian cara Allah untuk mengirimkan ilham. Kalau pada Nabi wahyu sudah terputus, dan Said Nursi badi'ul zaman mendapat melalui mimpi. Ini tidak bisa disetting. Mimpi tidak bisa di-request. Gak bisa sebelum tidur, ya Allah, mimpilah seperti mimpinya Said Nursi. Mimpi terbagi 3. Yang pertama ilham dari malaikat, dibawa dari Allah. Yang kedua waswasatus syayatin, bisikan setan. Yang ketiga proses berpikir di waktu siang, tidak kesampaian, terbawa di waktu malam. Itu maka lelaki dengan perempuan dipisah supaya jangan sampai terlihat beringat-ingat nanti malam terbawa. Karena ada namanya atlas akhlak, bunga-bunga tidur, dan beliau mendapatkan mimpi. Mimpi itu menjadi suatu keyakinan dan kekuatan, menjadi sumber inspirasi. Istafti qalbak wa in aftauka, tanya hati, walaupun seluruh manusia memberikan fatwa kepada. Ada saat-saatnya kita krisis kepercayaan. Tak lagi ada manusia yang bisa kita percaya. Musuh keliling pegang,
kawan bersikap seperti lawan, menyikut dari samping, menyipak, menendang dari depan, menanduk dari belakang, menikam kawan sendiri, menggunting dalam lipatan. Oleh sebab itu ada saatnya yang dapat kita yakini hanya satu Allah, dan Allah mengirimkan itu melalui mimpi. Saya Nursi punya kelebihan itu. Makanya sebelum tidur malam berwudu dulu, habis berwudu sholat witir, lelah-lelah mengantuk-ngantuknya satu rakaat. Ketika kita bersih, koneksinya lancar, dikirimkan Allah ilham yang baik-baik, yang suci-suci, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 11. Beliau orangnya kuat riyadhah. Riyadhah kalau buka kamus huruf ra. Tadi Abu Somad mengatakan Badiul Zaman Said Nursi itu kuat riyadhah. Ketika dibuka kamus lihat riyadhah itu olahraga. Riyadhah artinya latihan spiritual. Puasa sunatnya banyak, makannya dikit, ngomongnya dikit, bicaranya tidak banyak. Dapat uang gaji dia pakai untuk kebutuhan saja, sisanya dia bagi ke muridnya. Dapat duit dari gaji, dapat uang dari hasil, dia untuk makan secukupnya. Setelah itu dia simpankan ke muridnya. Sampai suatu masa dia tanya muridnya, muridku yang kemarin aku kasih mana? Kata muridnya sudah habis. Berarti kamu makan duit umat. Karena duit itu mestinya dicetak untuk buku, lalu bukunya dibagikan ke masyarakat. Itulah cara mengembalikan uang negara kepada umat. Beliau tidak mau memakan uang negara. Alangkah indahnya kalau anggota dewan, pejabat-pejabat seperti Said Nursi. Betul? Betul. Sayangnya mereka tidak ikut dengan buku ini. Mudah-mudahan mereka nonton. Jangan lupa subscribe, like, ya. Jadi rupanya kalau kita ikut sunnah Rasulullah, Allah akan abadikan hidup kita sama seperti abadinya Rasulullah SAW. Nabi sedikit makan, Said Nursi ikut sedikit makan. Nabi ikut sedikit mencintai dunia, Said Nursi juga ikut sedikit mencintai dunia. Maka beliau begitu punya umurnya panjang, berkah sudah meninggal dunia, tapi hidupnya terus dikenang sepanjang zaman. Dan yang mengenangnya bukan orang Turki, justru orang Indonesia di Jakarta hari ini bedah buku. Dan apa yang kita lakukan siang ini menjelang petang ini ditonton oleh Said Nursi di alam barzah. Tersenyum dia melihat kita bersama. Mungkin wajah adik-adik tidak begitu terlihat, wajah saya pasti dia lihat. Dan yang paling membahagiakan adalah penerjemah buku. Berapa banyak orang-orang hidup membuat suatu pertemuan, mengundang orang hidup. Nama acaranya open house. Open terbuka, house rumah, open house rumah yang terbuka. Disediakan makanan dari mulai ayam pop, ayam penyet, ayam mati, ayam susang. Tapi orang tidak mau mampir, orang benci, orang marah. Berapa banyak open house pejabat di hari raya Idul Fitri orang tidak mau mampir. Tapi Said Nursi sudah meninggal dunia, beliau masih bisa mengumpulkan kita. Banyak orang hidup ingin mengumpulkan orang hidup, tidak bisa. Tapi ada orang sudah meninggal dunia mampu mengumpulkan orang hidup. Lama saya berpikir untuk kawan, kalau kau meninggal nanti, apakah masih ada orang di Jakarta berkumpul mengenang kau? Belum tentu. Mengenang Bob Marley masih ada. Adalah yang dipilih Allah. Maka mengingat membaca biografi Said Nursi sedang mengukur bahwa kita sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak ada apa-apanya. Maka lebih banyak kita berpikir, berbuat, berkreasi, kreatif, apa yang bisa kita lakukan. 12. Beliau hafal buku Maqamat Al-Hariri. Lalu kemudian beliau hafal 2 kali baca. Jadi kalau buku itu dia baca sekali, baca kedua hafal. Lalu kemudian hafal kitab Jam'ul Jawami. Sampai keluar dari mulut beliau apa katanya? Apa katanya? Qad jama'a bi hifdhihi Jam'ul Jawami jami'ahu fi jum'atin. Qad jama'a bi hifdhihi Jam'ul Jawami jami'ahu fi jum'atin. Dia sudah mengumpulkan, menghafal kitab Jam'ul Jawami dalam kepalanya, semuanya dalam satu Jumat. Satu Jumat itu maksudnya sepekan. Kita selalu menyebut seminggu, karena kita selalu ingat hari Minggu. Sedangkan Badiul Zaman Said Nursi di Jumatin, sejumat. Jadi kalau mau ikut Badiul Zaman Said Nursi mulai hari ini, katakan kamu libur berapa lama? Sejumat. Tidak lagi seminggu. Karena beliau selalu mengingat hari Jumat, Jumat Sayyidul Ayyam,
Jumat pertama kali Allah menciptakan Adam, pada Jumat hari kiamat, Jumat hari kemuliaan, hari Jumat selawat kita dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Dia menghafal Jam'ul Jawami sejumat. Yang dia awalnya terinspirasi karena kakaknya, akhirnya kakaknya itu berburu kepada dia. Kakaknya tawadhu dan hati setelah seleksi baca-baca, ternyata buku-buku semua yang dibaca itu kakaknya sudah hafal, ternyata adiknya sudah hafal. Akhirnya kakak dari Said Nursi belajar kepada Said Nursi. Kita belajar kepada keluarga beliau bahwa kakaknya menjadi sumber inspirasi, hafalannya kuat, tapi juga adik ternyata lebih kuat. 13. Beliau punya ada seorang yang sangat sombong ketika itu bernama Mustafa Pasha. Sebetulnya tulisannya Pasha. Pasha adalah gelar bangsawan-bangsawan, raja-raja. Makanya di tempat kita pun ada itu Muhammad Ali Pasha. Tapi sebenarnya Pasha. Tapi ketika Muhammad Ali Pasha sampai ke Mesir, dia membuat masjid besar dan dia menjadi pemimpin Mesir. Orang Mesir tidak bisa membilang P, maka menjadi P, Pasha. Sebetulnya yang betul adalah Pasha dari Turki. Mustafa Pasha ini sombong sekali, angkuh orangnya. Lalu kemudian suatu malam bermimpilah Said Nursi bahwa datang Abdul Qadir Al-Jilani, wali Allah yang disebut dengan Sultanul Awliya. Abdul Qadir Al-Jilani datang dalam mimpinya dan berkata, wahai Said Nursi, pergilah engkau menemui Mustafa Pasha dan bunuhlah dia, karena dia pemimpin yang zalim. Said Nursi datang menemui Mustafa Pasha. Mustafa Pasha, dia datang. Mustafa Pasha, kamu mau apa? Kata Mustafa Pasha, aku datang mau membunuh. Lalu kemudian kata Mustafa Pasha, kalau kamu memang mau melanjutkan niatmu itu, kamu dites dulu, dikumpulkan dengan ulama-ulama. Mustafa Pasha mengumpulkan ulama-ulama yang hebat-hebat untuk berdebat dengan Said Nursi. Begitu dikumpulkan, dikasih minum teh, dikasih teh. Nah, jadi waktu itu kalau orang sudah berkumpul dikasih teh. Hari sekarang tidak lagi dikasih teh karena banyak diabetes, maka dikasih air putih aja. Ketika dikumpulkan ulama-ulama ini, semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku. Semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku. Dan Said Nursi dengan tenangnya menikmati teh. Di situ Mustafa Kamal Pasha sadar. Dia tahu ini ulama ini semuanya ketakutan. Kenapa? Karena nggak minum teh. Sedangkan Said Nursi dengan tenangnya seolah-olah tidak ada. Dan ketika terjadi perdebatan, semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh Said Nursi. Maka Mustafa Pasha terpukau dan dia mengaku kalah. Artinya apa? Pada saat itu ilmunya, makna membunuh, menikam itu bukan menompakkan tombak anak panah di tangkai jantung, artinya mengalahkan dalam bidang keilmuan. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku berilmu, tapi kalau di depan jamaahnya, wajah ilmunya hebat di depan jamaah. Al-alim bainal juhala, orang alim di antara orang dungu. Lebih baik kita menjadi orang jahil bainal ulama. Kalau saya lebih memilih menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Makanya saya suka berada di majelis para habaib, majelis ulama-ulama, duduk bersama mereka, duduk bersama Habib Umar bin Hafiz, duduk bersama majelis hari Jumat. Saat itu kita sedang merasa jahil bainal ulama. Sedangkan Said Nursi alim bainal ulama. Nah, ini luar biasa dia. Sekarang banyak orang diakui keilmuan hebat, tapi di tengah murid-murid, itu guru hebat, guru kami. Siapa yang ngomong? Ya kami. Saya Nursi tidak begitu, tapi diakui. Oh, sudah habis tuh. Jadi saya mulai jam 2:25, jalan stasiun 2. Sementara poinnya baru saya baca poin ke 14. Oke, tak apa-apa kita lanjutkan. Ditambah ini buku saya, buku ini sudah lama dan tipis. Ini saya baca nanti paling 10 menit saja. Buku saya Nursi ini jauh lebih penting daripada buku orang lain. Mudah-mudahan nanti di surga saya ketemu dengan saya Nursi. Amin. Sama. Hampir saya masuk surga, nggak jadi tarik sama saya Nursi. Lalu kau udah buku kau 10 menit kan? Kau sama aja. Oke, kita lanjut. 14, saya Nursi tidak menerima gaji. Kata beliau, yang
aku ambil ini sesuai dengan tujuan hidup saja, untuk makan dan keperluan sehari-hari. Halaman 15. Parlemen Inggris. 15. Parlemen Inggris pernah mengeluarkan statement, selama Al-Quran ini ada di tangan mereka, kita tidak akan mampu menguasai mereka. Ini salah satu motivasi kenapa saya terus fokus pada Risalah An-Nur. Jadi kitab beliau yang populer, yang paling hebat itu adalah Risalah An-Nur. Risalah An-Nur adalah tafsir Al-Quran. Banyaknya sebanyak 130 risalah. Apa motivasi awal beliau? Karena beliau pernah mendengar, membaca, ada parlemen Inggris berkata, selama Al-Quran ini ada di tangan umat Islam, kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Itu menjadi pemicu bagaimana Said Nursi menulis, menafsirkan supaya umat ini tidak meninggalkan Al-Quran. Jadi beliau kontribusinya dalam Al-Quran ini luar biasa. Sehingga sampai hari ini orang Turki, orang Indonesia, seluruh dunia di halaman ujung akhir-akhir itu banyak komen-komen umat Islam dari berbagai macam profesor, guru besar, sarjana, dosen terhadap Risalah An-Nur karya Said Nursi. 16. Ada ulama besar, mufti dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Profesor Dr. Syekh Al-Muqini, datang ke Istanbul, Turki. Dipertemukan dengan Said Nursi. Setelah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang, lalu kemudian Syekh Al-Muqini bertanya kepada Said Nursi tentang Eropa dan Turki Utsmani. Apa pendapat kamu, wahai Said Nursi, tentang Eropa dan Turki Utsmani? Ini jawabannya. Inna Eropa hamilatun bil Islamiyah fasatalilu yauman, wa inna Utsmaniyah hamilatun bil Urufiyah fasatalilu yauman. Eropa mengandung Islam, nanti masanya dia akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya dia akan melahirkan negara Eropa. Ungkapan ini dia ucapkan hampir 100 tahun yang lalu. Buktinya baru terlihat hari ini. Kata dia, Eropa sedang mengandung Islam, sampai masanya nanti akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya akan melahirkan negara Eropa. Orang kalau membaca ini, saya sendiri pun waktu membaca awal-awal, apa maksudnya? Ternyata sekarang barulah diteliti, yang meneliti orang Barat sendiri, bahwa banyak negara-negara yang tidak berpenduduk Islam, tapi di sana terdapat Islam. Betul kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Berapa lama aku tinggal di negara tidak ada Muslim, tapi Islam ada. Tapi di kampung halamanku Muslim banyak, Islam tak ada. Kebersihan, disiplin, on time, tepat waktu, itu adalah ajaran Islam. Bahkan hari ini wali kota London dalam dengan pemilihannya Muslim mulai bangkit di Eropa. Jangan sampai kita justru meninggalkan Islam. Insya Allah pada saat Islam bangkit di Eropa, kita pun tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 17. Dia diputuskan dihukum mati. Apa kata Said Nursi? 13 April 1909. Andai saya punya 1000 nyawa, saya akan korbankan satu-satu nyawa itu untuk agama Allah. Diputuskan dia harus dihukum mati. Apa kata dia? 1000 nyawa saya akan berikan satu-satu nyawa. Kira-kira bagaimana perasaan hakim? Jadi saya bukan hakim. Saya dengan ini berdasarkan tuntutan jaksa dan bukti-bukti dikumpulkan oleh pihak berwajib, maka dengan ini memutuskan kamu dihukum mati. Tiba-tiba orang yang hukum mati itu berkata, hakim, andai ada 1000 nyawa, satu persatu akan aku berikan. Mungkin dipuncak juga. Ini jawaban ini untuk adik-adik yang siap berjihad di jalan Allah. Mana tahu senasib dengan Said Nursi. Lalu diputuskan, hai engkau dihukum pancung, kursi listrik, suntik, mati. Jangan pucat, jangan takut, jangan cemas. Katakan, andai ada 1000 nyawa, satu-satu nyawa ini akan diperjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz enak ngomong gitu. Coba kalau mengalami langsung. 18. Said Nursi punya mimpi besar mendirikan universitas
Madrasah Az-Zahra. Coba lihat konsentrasi dia. Jangan sampai Quran lepas dari tangan orang Islam yang tulis tafsir risalah Nur. Tapi dia tidak ingin umat ini bodoh. Kalau orang banyak merenung dengan berzikir, hatinya tajam, kata saya Nursi. Tapi kalau orang berpikir, otaknya tajam. Sekarang banyak orang hatinya tajam, otaknya tumpul. Banyak juga otaknya tajam, hatinya tumpul, sekuler, liberal. Duit aja pikirannya. Oleh sebab itu maka otaknya tajam, cerdas, hatinya tajam, maka mesti menggabungkan integratif kurikulum antara Islam dan sains. Islam, sains harus ditemukan. Ide dari Said Nursi mendirikan universitas mungkin tidak terwujud dalam hidupnya, tapi diwujudkan oleh orang lain yang terinspirasi dengan pikirannya. Maka datanglah seorang pemikir dari Palestina bernama Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Dia katakan Islam ini tidak akan menang dengan meledakkan kedutaan Amerika. Islam ini akan bangkit dengan ilmu pengetahuan, sains, medis, teknologi, saintek, tapi hafalan Qurannya hebat. Dokter spesialis, tapi hafalan Quran sunnahnya hebat. Akhirnya berdirilah IIU, International Islamic University. Dari Said Nursi menular ke orang Palestina, Ismail Raji Al-Faruqi, akhirnya berdiri IIU. Awal-awalnya di dunia ini dua. Satu di Pakistan, IIU Islamabad, International Islamic University. Satu lagi di Goa. Dulu awalnya mau dibangun di Indonesia, tapi Orde Baru mengatakan ini membahayakan bagi stabilitas keamanan nasional. Tidak jadi, akhirnya diambil oleh Malaysia, didirikan oleh ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang sekarang di Gombang. Bangga kita, karena tetap masih di Asia Tenggara. Itu semua. Artinya apa? Jangan pernah kita berpikir ide-ide kita ini kita saja yang melaksanakan. Cetuskan ide, menulislah, berpikirlah. Insya Allah mati kita akan diamalkan orang lain. Itu yang dikatakan Nabi kita, waqa'an ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, waktunya sesuai pesilah. Di tanganmu ada bibit anak korma, tanamkanlah. Mungkin bukan kau yang akan memakannya. Coba kita lihat, dia orang Turki, tapi yang menghadapi pemikirannya orang Palestina, yang mendirikannya orang Malaysia, yang menikmatinya orang Indonesia. Kita penikmat terbaik. Oleh sebab itu maka jangan pernah menyesal, jangan pernah tidak mau berpikir. Kemudian 19 politik. Ada saatnya beliau ikut politik, tapi ada saatnya beliau menghindari politik. Sama seperti Beli Hamka, kalau kita mau komparasi, adik-adik yang menulis disertasi, skripsi, tesis bagus juga. Pemikiran politik komparasi antara Said Nursi dan Hamka. Hamka ada saatnya dia ikut politik, tapi ada saatnya dia melepaskan diri dari politik. Begitu juga dengan Nasir, ada saatnya dia ikut politik, sempat menjadi menteri, perdana menteri, tapi kemudian ada saatnya dia melepaskan diri dari politik, tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Ini sekarang banyak orang politik, masuk politik, keluar politik, tapi masjid tidak pernah masuk. Jenazahnya aja masuk masjid. Mau bilang 20. Apa kata beliau? Ceramah beliau yang menggugah, wahai para tentara yang bertauhid, satu kali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki, 300 juta muslim dunia merasakan akibatnya. Ceramah beliau di depan para tentara, wahai para tentara yang bertauhid, sekali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki waktu itu, 300 juta umat Islam di zaman itu ikut menanggung akibatnya. Karena tentara punya kekuasaan, karena tentara punya jabatan, karena tentara punya kekuatan, maka kalau dia salah sekali mengambil keputusan, maka 300 juta umat Islam menanggung akibatnya. Kalau tentara kuat, maka insya Allah tak akan ada yang berani mengusir Islam di Uyghur, tak akan ada yang berani mengusir Islam di India. Tapi apa yang mau dikatakan? Ungkapan Said Nursi tetap eksis walaupun 100 tahun yang lalu. Berapa banyak ungkapan filosof tidak lagi eksis? Ucapan beliau, saya ulang sekali lagi 3 kali. Wahai para tentara yang bertauhid, satu kali kalian berbuat maksiat, 30 juta penduduk Turki, 300 juta muslim akan merasakan akibatnya. Ustaz ini komentar, enggak, saya bacakan punya saya. Jangan dipotong video saya, makanya nonton dari awal sampai akhir. Udah datang nggak mau nonton setengah-setengah. Poin 21.
Wahai penguasa, wahai penguasa, di ceramah beliau, wahai penguasa, ubah istanamu jadi universitas. Penguasa-penguasa yang membangun istana megah-megah, cantik-cantik, mewah-mewah, akhirnya kalian mati, tumbang kekuasaan. Apa kata dia? Ubah istanamu jadi universitas. Bangunlah istana biasa-biasa saja, tapi dirikan universitas. Wahai bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota yang ingin membangun rumah dinas besar-besar, megah-megah, robahlah itu menjadi pembangunan universitas di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Ini tambahan dari saya. Tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan. Sampai masanya kita semua akan meninggalkan dunia ini, betul? Sebelum dia meninggalkan kita, tinggalkan dia. Karena ketika dia meninggalkan kita, kita akan hampa kosong. Kita tinggalkan dia duluan. Setelah itu tak ada lagi dunia dalam hati kita. Kalaupun ada jabatan untuk menolong agama Allah. Kalaupun kita punya kekuasaan menolong agama Allah. Keluarkan zakat umurmu sebelum untuk kehidupan yang kedua. Kalimat-kalimat yang dia keluarkan itu belum pernah saya baca di buku yang lain. Karena memang saya tak banyak baca buku. Keluar pertama, rubah istanamu jadi universitas. Dua, tinggalkan duniamu sebelum dunia meninggalkan engkau. Tiga, keluarkan zakat umurmu sebelum kau pindah ke kehidupan yang kedua. Selama ini yang saya tahu zakat fitrah, zakat dagang, zakat emas, tapi dia tidak. Dia berkata, keluarkan zakat umurmu sebelum kau pindah dalam kehidupan yang kedua. Artinya apa? Umur mesti dipakai untuk menolong agama Allah. 22. Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam. Dua kali dia ulang. Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam. Ternyata yang mengungkapkan ucapan ini adalah seorang berkeluarga negaraan Amerika, tapi dia berasal berdarah keturunan Yahudi. Apa kata beliau? Eropa, negara yang besar di Eropa adalah Paris, Prancis. Prancis diisi oleh 3 imigran: Tunisia, Aljazair, Maroko. Spanyol diisi oleh imigran dari Maroko. Maroko nyebrang Gibraltar, naik ke atas Jazirah Spanyol, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Inggris. Inggris diisi imigran Muslim dari 3: India, Pakistan, Bangladesh. Jerman diisi oleh imigran dari Turki. Maka apa kesimpulannya? Eropa sebelum habis 2050 sudah dikuasai oleh musuh. Turki, Prancis, Spanyol, Inggris. Negara-negara besar Eropa di Islam. Kenapa begitu? Karena orang Islam kalau sudah pindah ke suatu tempat, anaknya banyak. Boleh nggak mau punya anak? Berapa banyak orang Jerman mau dikasih biaya kalau mau punya anak ditanggung sampai dokter. Mereka nggak mau punya anak. Hidupnya, dan sebagian mereka mati tidak punya anak. Kenapa? LGBT tidak ada pedang, tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya mereka punah dengan sendirinya. Rupanya tesis bahwa Eropa mengandung Islam, Eropa sudah mengandung Islam sudah 9 bulan, 10 hari lagi meledak ini Islam. Ketakutan yang luar biasa, maka dimunculkanlah Islamofobia. Islamofobia. Islam ini orangnya radikal. Islam ini kalau datang nanti akan membunuh. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan itu. Ini sudah takdir Allah. Eropa akan Islam. Karena Nabi dulu bersumpah, kamu akan mengislamkan Rom. Disangka orang Rom itu Damaskus, bukan. Disangka Rom itu adalah Konstantinopel, sudah. Damaskus sudah, Konstantinopel sudah. Ada satu lagi yang belum, Rom, Eropa. Oleh sebab itu yang ngomong bukan Abdul Somad. Saya termasuk tidak berani di luar statement. Saya hanya ngomong ngutip pendapat orang aja. Sudah ngutip aja kena bully. Bukan kata saya, bukan kata saya. Kalau mau bully janganlah saya. 23. Politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam, tapi jangan jadikan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan kembali
Menurut Said Nursi, politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam. Hakikat Islam itu apa? Keadilan. Hakikat Islam itu apa? Memerangi kebodohan. Maka politik bisa dijadikan pelayan untuk mencapai tujuan Islam. Adik-adik yang mau jadi bupati bisa memakai jabatan bupati untuk menghilangkan kebodohan dengan mendirikan universitas di kabupatennya masing-masing, mengeluarkan anggota dewan. Bisa kau jadikan politik itu sebagai pelayan untuk Islam, sehingga dengan itu APBD tahun 2020-2021 untuk menyekolahkan anak yatim fakir miskin bisa. Tapi jangan sampai kau jadikan Islam sebagai alat untuk tujuan politik. Pilih saya masuk surga. Saya ulang sekali lagi, politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam, tapi politik tidak boleh menjadikan Islam sebagai hak. 24. Agama dan nasionalisme. Semua kerisauan saya selama ini terjawab dalam itu. Selama ini saya risau antara politik dan Islam, politik dan Islam. Ada jawabannya. Sekarang antara politik, nasionalisme dan agama. Sekarang dibenturkan ini antara agama dan nasionalisme. Kalau orang berteriak Allahu Akbar, berarti anti Pancasila. Kalau orang berteriak Pancasila, berarti anti agama. Lihat jawaban dia. 100 tahun yang lalu dia sudah berikan jawaban. Apa kata dia? Tentang agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Nasionalisme pelindung dan pelayan kekuatan. Jangan benturkan antara agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Saudaraku, dasar haknya adalah agama. Saudaraku, dasar haknya adalah agama. Saya dasar hak saya adalah agama. Nasionalisme saya sebagai seorang Indonesia melindungi dan melayani kekuatan. Oleh sebab itu tidak ada benturan antara agama dan nasionalisme. Sekarang krisis kita begitu. Kawan-kawan kita yang terlalu kuat agama mengatakan kalau kamu ikut Pancasila berarti kamu paut, kafir kamu, KTP kamu harus dibakar. Tidak, saudaraku. Dalam pribadi saya beragama, tapi sikap beragama saya ini mesti dilindungi. Siapa yang dilindunginya? Nasionalis. Paham? Saya tidak paham. Tidak bisa kita pahami semudah itu bahwa kita beragama itu dasar hak kita masing-masing. Beragama. Tapi kita dilindungi, berkeyakinan, dilayani adalah dengan nasionalisme. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita dilindungi. Ekonomi kita dilindungi karena nasionalisme ini. Tapi kita punya hak untuk menjalankan agama kita masing-masing. Kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi, politik kita dilindungi. Termasuk negara-negara lain berani virus ini masuk, tapi di tempat ini tidak ada satupun yang kena corona. Tidak berani corona masuk. 25. Beliau tidak hanya berceramah, tidak hanya menulis tafsir, tapi beliau ikut perang, terluka, berdarah, dipenjara bersama perang melawan Armenia, perang melawan Rusia, perang melawan di dalam politikus busuk yang ingin memfitnah memenjara, bolak-balik disidang ratusan kali. Dalam diri Badi'us Zaman Said Nursi bersatu antara syariat dengan hakikat. Dalam dirinya bersatu antara hakikat dengan jihad. Banyak orang kalau sudah mengaku hakikat punya mata zikir. Dia tidak. Dia berzikir dan dia juga berjihad. Dalam dirinya bersatu antara ceramah dengan menulis. Sekarang banyak orang ceramahnya hebat, tulisannya tidak ada. Yang satu hebat nulis, ceramahnya orang ngaku. Jadi bersama saya Nursi pertemuan antara itu. Dalam kepala saya Nursi bercampur antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, karena beliau adalah motor utama yang mengkombinasikan antara. Jadi kalau adik-adik sekarang ada pilihan sekolah SPIT, SMPIT, dalam kepala ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi dalam kepala juga mesti ada Quran, hadis, ada dalam kepala ini fikih, akidah, akhlak,
maka itu adalah buah pikiran dari Badi'us Zaman Said Nursi. Saya yakin dan percaya di depan ini semua selama ini mungkin belum mengenal Said Nursi. Dengan mengenal maka kita menemukan jawaban-jawaban. Beliau sudah menggunakan hidupnya untuk agama Allah. Beliau meninggal sebagai salah satu syuhada yang disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa melaksanakan mengamalkan isi kandungan buku ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 10 menit lagi untuk Abdul Somad. Nanti ditanya. Saya baca dari pertanyaan yang ke-1. Gurunya tanya jawab. Ustaz bertanya, puas menjawab. Dari pertanyaan yang pertama. Sampai berapa Pak Ustaz? Sampai 99. Apakah sholat itu sholat berarti doa? Sholat berarti doa. Maka orang yang sudah berdoa berarti sudah mudahnya menyesatkan orang. Ayat salat. Kau nggak ketemu sih? Sholat itu doa ya. Sholat itu doa, tapi doa bukan. Sholat itu doa, tapi doa bukan sholat. Di dalam sholat itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa betul, tapi dalam salat ada dua lagi. Aqwalun ucapan wa af'alun gerakan. Tegak, rukuk, sujud. Maka dalam sholat itu ada 3. Pertama, doa. Kedua, ucapan. Ketiga, gerakan. Kalau tidak ada 3-tiganya, maka sholat tidak sah. 2. Apa dalil yang menunjukkan sholat itu wajib? Aqimus sholat alladzina yuqimuna sholat aqimis sholat. Dari hadisnya ada dunia Islam ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 2, wa tuqimus shalah. 3, wa tu'tiyaz zakat. 4, wa tusum ramadan. 5, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 pilar Islam. Dari awal tadi saya ceramah, mereka sholat sampai sekarang 1 jam. Sejak 3. Kapan sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan sejak peristiwa Isra dan Mi'raj. 50. Sholat itu awalnya 50. Tsumma nuqisat, dikurangi hatta ju'ilat 5 sampai tinggal 5. Tsumma nudiya, kemudian itu dipanggil ya Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yubaddalu qawlu ladayya wa inna laka bi hadhihi al-khamsin. Tak bisa lagi amandemen wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kau laksanakan 5 ini, kau dapat 50. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melaksanakan 1, maka dia dapat 10. Sekali sholat 10, 5 kali sholat 50. 4. Kapan seorang muslim mulai melaksanakan sholat? Melaksanakan sholat umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wa abna'u sab'a sinin, berumur 7 tahun sholat. Wadribuhum bil asra, pukul 10. 7 suruh, pukul 10. Kalau 7 tahun sudah disuruh sholat, berarti sebelum 7 sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek.
umur 5 tahun, ibunya sambil masak nasi goreng pagi, anaknya mau sekolah masuk TK PAUD sambil baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya anaknya insya Allah hafal. Ini ibunya sering masak pagi, pulang-pulang berbadan 2. Makanya anaknya pulang hafil. 5. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau sedang berada bersama mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang, kau jadi imam sholat mereka. Saat perang jadi imam sholat, namanya sholat khauf. Sholat khauf artinya sholat takut. Safnya di baris 2. Nabi jadi imam, baris pertama, baris kedua. Baris pertama sholat, baris kedua megang tombak anak panah mengamati musuh dari depan dari belakang. Selesai 2 rakaat, baris yang belakang maju ke depan, yang baris yang depan mundur ke belakang mengawal. Sholat itu disebut dengan sholat khauf, tapi sholat berjamaah tetap tidak gugur. Sedangkan perang saja tetap sholat berjamaah, apalagi Islamic warfare. Itu sama perang aja tetap berjamaah. Apalagi cuma pameran buku. Sekarang banyak. Kamu kenapa nggak sholat berjamaah? Duduk di pelaminan kau. Pas nikah sholat berjamaah. Di awal hari pernikahannya juga nggak sholat berjamaah. Gimana barokah datang? Gimana anaknya mau jadi anak soleh? Sholat berjamaah kita perlu sholat al-fajr di 27 derajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Kamu nggak sholat berjamaah? Anak cuma 27 aja kok. Hitungnya jangan 1, hitungnya setahun. Nih adik-adik yang baru hijrah sudah istiqomah berapa lama sudah istiqomah sholat berjamaah? Alhamdulillah sudah istiqomah selama setahun. Setahun istiqomah sholat berjamaah berarti setahun 27, berarti 27. Bapak-bapak yang sudah istiqomah 10 tahun berarti sudah istiqomah 10 tahun 27 tahun. Makanya umur yang paling pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi kelipatan amalnya yang istiqomah setahun 27 tahun, yang istiqomah 10 tahun 270 tahun. Terus kalau itu memang kita paling kecil, memang umur kita paling pendek, tapi kelipatan amal, makanya kita lebih dulu masuk surga dari yang lain. Amin. Ya Allah. Selesai nanti sholat, ditanya, nih mana tadi si Anu, kenapa tidak sholat berjamaah? Layak tahiyatna, mereka tidak sholat berjamaah karena Nabi SAW. Jangan ulang sekali lagi. Kalau mereka tetap mengulang juga sholat sendirian di rumah di kamarnya, lalu haripan hari ibu tahu, aku akan bakar rumah mereka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu menunjukkan wajib. Setiap ayat hadis yang mengandung ancaman keras itu menunjukkan wajib. Makanya di Saudi Arabia sholat berjamaah itu wajib. Kalau ada orang yang ketika azan berkumandang masih beli ceret kuning, masih belanja di mall, itu ditangkap sama baladia ini Satpol PP syariah yang khusus menangani orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kira-kira kalau dibuat Satpol PP syariah bisa apa nggak bisa? Bisa. Siapa yang membuatnya? DPR. Siapa yang milih DPR? Rakyat. Rakyat ingin supaya masyarakat sholat berjamaah. Tidak bisa lewat ceramah. Ceramah dari bawah, dari atas lewat legislatif. 45 anggota Dewan Kabupaten mengeluarkan Perda Syariah. Perda Syariah. Ada Satpol PP yang digaji oleh Pemda Kabupaten Kota untuk mengawasi sholat berjamaah. Yang ketangkap sholat berjamaah akan dibawa ke kantor Satpol PP. Setuju apa enggak setuju? Ada yang setuju, ya gagal katanya. Nah, apa saja keutamaan sholat berjamaah? Pertama, mendapatkan kelipatan 25, 27. Ada hadis sebut 25. Yang kedua, dijauhkan dari setan. Karena setan kalau nampaknya 2-3 orang dia jauh. Tapi kadang banyak juga setan gak jauh. Kenapa? Karena yang 2-3 orang itu lebih dahsyat lagi dari setan. 3.
Kalau di satu kampung itu ada masjid, musola, tapi tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihi musyayatin. Satu kampung diganggu setan. Ada di satu negeri tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara kita dari jamaah tabligh sampai ke suatu kampung, di kampung itu tidak ada lagi sholat zuhur asar. Ketika dikumandangkan azan zuhur, anak-anak nanya, Pak, itu azan apa tadi? Rupanya di kampung ini yang ada cuma maghrib sama Jumat. Yang lain sudah tak ada lagi. Sudah mereka amankan mereka itu sholat. Gimana saja sudah tinggal kambing aja. Oleh sebab itu maka satu kampung itu diganggu setan. Pak Kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan, semuanya diganggu setan. Naudzubillah. Dijauhkan dari azab neraka, dijauhkan dari sifat munafik, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam, salat bersama malaikat, orang yang berjamaah asar bersama dengan para malaikat. Didoakan malaikat. Apa kata malaikat mendoakan orang yang salat berjamaah di masjid? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Mendapatkan saf pertama, mendapatkan cinta Allah, keutamaan lain lengkap di dalam. 7. Apa hukum perempuan sholat berjamaah? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik, di dalam rumah lebih baik, di dalam kamar lebih baik, di dalam tempat sempit lebih baik. Itu satu hadis. Tapi jangan lupa ada hadis yang lain. Nanti kalau meluruskan bab, sebaik-baik sholat laki-laki di depan, sebaik sholat perempuan di belakang. Itu menunjukkan ada perempuan. Karena kalau perempuan tak ada, pasti kata Nabi sebaik-baik sholat laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. Itu menunjukkan perempuan ada di masjid. Lalu kemudian Nabi berkata, hadisnya Bukhari Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Maka kombinasi antara dua hadis ini, perempuan tetap boleh ke masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan bedaknya gue ini. Jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan gelang kaki, perhiasan baru, beli gelang baru. Jangan ke masjid hanya untuk ketawa kesingikan. Kadang-kadang kita ke masjid kaget. Masjid itu kan ada kiranya. Jadi kita masuk, laki-laki belum datang, perempuan baru ada di sebelah. Jadi kita masuk, Allah maftahi Allah rahmati. Tersangka hantu. Sampai 7. Dan itu bukan sampai 7 saja. Kenapa 7? Karena hari sampai 7, tawaf 7 kali, sakit 7 kali. Betulnya waktu 7. Terima kasih, mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan jadi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Hasbi dari Istanbul, Turki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad paparan yang cukup panjang dan sangat menarik. Kalau sebelum buka sesi tanya jawab, saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwa tersedia buku ini, biografi dari zaman saya itu dan buku-buku saya yang lainnya ada di 3 lembar, ada di samping saya, ada di bagian belakang jemaah laki-laki, yang ada juga yang bagian akhwat, ada saya tersedia buku-bukunya, barangkali dari luar juga sudah menyiapkan bukunya. Sedangkan dimiliki bukunya, insya Allah setelah tanya jawab ada saran dari beliau ya bagi yang beli bukunya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin totalnya 4 saja cukup ya. Oke. 4 dari Akhwat juga ya. Ada pertanyaan 2 dari Akhwat, 2 dari Ikhwan ya. Yang pertama, yang baju biru, peci hitam. Yang kedua agak jauh aja. Ini ada saudara kita yang pakai baju kotak hijau. Baju kotak hijau. Ya. Siap-siap yang ini pertama. Silakan. Ya. Mohon maaf tidak bisa semuanya ya, karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nama saya Rudi Syah. Saya bertanya Ustaz mengenai Ustaz dari zaman saya masih. Jadi Ustaz mengatakan bahasanya pada zaman saya masih itu ingin mendirikan madrasah Al-Zahra. Namun tidak jadi. Nah,
apa alasan mengapa itu tidak terjadi? Apakah ada pengaruh politik daripada Eropa dan sebagainya? Dan yang kedua, mengenai buku yang pernah saya baca, Mursyidus Sabab, tuntunan generasi muda dari zaman Syekh. Mengapa dari zaman Syekh mengambil hakikat basmalah itu untuk kesempurnaan zikir dan syukur? Apakah implisit mengenai pikir? Nah, itu kurang dijelaskan di situ dan saya mohon untuk Ustaz Syekhana untuk menjawabnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lanjut pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau bertanya. Yang saya tanyakan ini berkenaan dengan ilmu dan hadis. Jadi Ilmu dan hadis. maksudnya ketika kita sudah banyak belajar, kemudian ilmu kita sudah banyak, itu rentan akan sifat sombong. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana agar kita sudah banyak belajar punya ilmu tapi tetap rendah hati. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagian apa? Mau bertanya? Silakan yang jilbabnya yang agak kuning ya, sebelah kanan ya, silakan. Yang pakai niqab ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan sholat. Apakah memang sholat itu bisa dikodok, Ustaz? Karena pernah saya mendengarkan sholat itu bisa, misalnya sholat kita yang berhentikan itu bisa kita kodok kita ganti begitu. Terus pernah juga saya mendengarkan kalau untuk sholat itu tidak bisa sama sekali kita ganti, bukan kita bisa melakukannya dengan sholat-sholat sunnah gitu. Jadi kalau menurut Ustaz kami itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Aswad. Silakan jilbab hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikatakan aja mic-nya, tidak kedengaran. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara menata hati supaya kita mudah sekali untuk berbuat baik kepada orang lain. Terutama berbuat baik. Mohon maaf, bisa ulang biar berbicara. Bagaimana caranya supaya kita mudah berbuat baik pada orang yang orang itu sendiri kurang berbuat baik pada kita. Itu saja. Terima kasih buat semua penanya. Ada 5 pertanyaan. Pertama, Az-Zahra. Madrasah Az-Zahra kenapa sulit terwujud? Kita perlu pahami keadaan ekonomi, sosial, politik pada zaman Said Nursi. Dia punya ide-ide brilian, tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita tahu beliau sendiri bersikap sebagai oposisi. Semua penguasa yang batil, yang sekuler, yang liberal, yang kafir, yang tak peduli pada Islam, maka pasti akan membenci ide-ide brilian beliau. Kita tahu jangan di zaman sekarang, jangankan untuk membuat satu universitas baru yang dibuat oleh tokoh kontroversial atau tokoh yang tidak disukai penguasa, sedangkan sekolah yang didirikan bupati yang lama saja belum tentu mau menjadikan bupati yang baru. Kenapa? Karena itu membawa nama, bukan membawa ide. Nanti orang kan, itu kan Said Nursi. Tapi jangan lupa, ide-ide Said Nursi itu tetap dikembangkan orang sampai sekarang. Saya bulan Januari yang lalu ke Turki, berkunjung ke satu lembaga pendidikan, lalu kemudian pas mau pulang bertemu lagi dengan salah seorang tokoh
pendidikan. Apa kata dia? Ustaz Muhammad kirim anak-anak Indonesia yang mau menghafal Quran, yang mau belajar Islam. Artinya apa? Tidak terwujud dalam bentuk nyata dengan nama beliau, tapi ide-idenya sampai hari ini masih tetap eksis, dilaksanakan oleh di Turki, baik dilakukan oleh lembaga formal maupun non formal. Jadi jangan katakan cita-citanya tidak tercapai. Justru ide-ide brilian yang ada hari ini mendirikan universitas-universitas Islam yang mengkombinasikan antara sains dengan ilmu pengetahuan, integrated kurikulum, itulah ide besar dari Bani Zaman Sains Nursi. Cita-citanya tercapai, ide-idenya terwujud, Allah yang mewujudkan itu. Karena yang memberikan ilham itu Allah, yang mewujudkan juga Allah dari hati seorang hamba yang suci dan bersih. Dua, kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada fikir, ada zikir, ada syukur? Pertama, orang yang bisa mengakui Allah hanya orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah tegak, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring. Siapa itu yang bisa menyebut nama Allah? Baca pangkal ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi, wa khilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini adalah ayat-ayat. Itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah. Itu ayat bagi orang yang sudah beriman. Adapun orang yang tidak percaya, bagaimana dia mau merenungkan ayat kursi? Dia tidak percaya pada ayat kursi. Tapi begitu dia berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan langit dengan segala keindahannya? Ini matahari, ini bumi. Tidak mungkin bumi menabrak matahari, tidak mungkin bulan menabrak bumi. Bagaimana bisa berjalan dengan garis edarnya yang indah? Maka saat itu dia akan berkata, pastilah ada Tuhan. Tapi dia tidak tahu nama Tuhan itu apa. Makanya Einstein berkata, dunia ini pasti diatur oleh Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan itu siapa namanya. Maka datanglah Nabi menjelaskan yang abstrak. Secara umum Tuhan bisa ditangkap dengan akal, tapi secara detailnya Nabi yang menjelaskan. Memang betul ada Tuhan, namanya siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang asma Allah, itu semua dijelaskan oleh Nabi. Maka dalam istilah ada fikir. Orang yang berfikirlah yang mampu berzikir. Setelah fikir baru meningkat ke zikir. Berpikir, setelah dia berpikir siapa yang menciptakan alam, apa mungkin dia terwujud dengan sendirinya? Aku ini datang dari mana, sedang di mana, mau kemana, mau bawa apa? Itu salah satu jawaban Risalah Nur. Risalah Nur Bani Zaman Sains Nursi untuk menjawab 5 pertanyaan itu. Aku ini dari mana, mau kemana, sedang di mana, bawa apa, tercipta dari apa? Maka dijawab itu melalui Al-Quran, dijelaskan oleh hamba Allah. Apalah yang tetap baru Al-Quran. Setelah berpikir, takut dia, lalu kemudian berzikir. Setelah itu barulah datang syukurnya kepada Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sadarlah dia bahwa hembusan nafasnya, detak jantungnya, lintasan pikirannya, kedipan matanya, bisikan telinganya, langkah kakinya, ayunan tangannya, itu datang dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya orang beriman saja. Ar-Rahman semuanya dapat. Maka ketika orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, terangkum di dalamnya antara zikir, fikir, zikir, dan syukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang merenungkan itu insyaallah. Amin. Banyak orang sekarang tak merenung, semua amin. Gimana tak ada perenungan sama sekali, maka sholatnya tidak berefek. 3, ilmu dan hati. Banyak orang makin banyak ilmu, makin angkuh, makin sombong. Saya kalau saya berturunkan, walaupun saya tak ada ilmu, walaupun tak banyak ilmu, ceramah diundang di rumah pejabat, disediakan pesawat, disediakan helikopter, disediakan hotel, disediakan macam-macam, dilayani, dikawal, dimuliakan, dicium tangan, dikasih kursi duduk megah, mewah, cantik. Kalau makan sama pejabat-pejabat itu saya dipersilakan duluan. Silakan Ustaz, Anda ada racun, saya mati duluan. Itu kalau diperturunkan itu dengan itu lama-lama bisa jadi Fir'aun. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak angkuh, tidak sombong? 3 cara. Pertama, sering-sering minta nasihat. Makanya kalau saya ketemu sama Kiai, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Habib, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Ustaz, apa nasihat untuk saya? Jangan malu minta nasihat. Minta nasihat, jangan minta nasi.
minta nasihat. 2, pergi ke kampung-kampung. Pergi ke kampung pedalaman yang nggak ada signal, yang kira-kira orang nggak kenal. Pergi ke kampung pedalaman, nggak ada signal, lewat di tepi sungai, orang sedang nyuci ikan, mancing, saya angkat tangan, Pak, dia diam aja. Dalam hati, baru kau tahu kan, orang nggak kenal kan. Oleh sebab itu maka menyadarkan diri. Adik-adik mana tahu nanti kuliah berhasil S1, S2, S3, hebat, dikenal orang, populer. Bagaimana cara menghinakan diri? Masuk ke WC, mencari masjid surau di kampung yang WC-nya kotor, jorok, bawa terus. Nah, disinilah tempat gua. Tapi kita ada doa, jangan streaming. Kita ini gak ada apa-apanya. Yang ketiga, sering-sering lihat orang mati. Saya usahakan dalam sebulan itu paling gak sekali nih orang mati. Tapi kalau nggak ada orang mati, jangan paksakan mesti ada yang mati. Sering-sering lihat orang mati, buka penutup wajahnya, cium, antar ke liang kubur, lihat. Kalau diizinkan keluarganya, boleh saya masuk dalam? Boleh, masuk dalam. Sambut, letakkan jenazah. Hadapkan orang meninggal dunia, mana arah kiblat? Sana, arahkan kepala di kiri, kaki di kanan. Arah kiblat, arah kiblat, arah kiblat, kepala di kanan, kaki di kiri. Arah kiblat, ini kiblat, kiblat ke sana, kepala di sini, kaki di sini. Ciumkan hidung ini, dibuka penutup wajah, diciumkan hidung ini ke tanah. Harus ketemu hidungnya dengan tanah. Sampai. Pernah melihat kubur orang kelilingnya keramik, marmer? Tidak ada. Mesti ketemu hidungnya dengan tanah. Begitulah akhirnya kau akan menjadi cacing tanah. Saat itu kita sadari, maka ilmu yang tinggi belum tentu menjamin hati yang rendah. Rendahkan hati, banyak minta nasihat, pergi ke kampung-kampung dan sering melihat menanam pengubur orang mati. 4. Pertanyaannya, apakah sholat bisa diqadha? Sholat yang lewat yang lalu bukan bisa diqadha, wajib diqadha. Bukan bisa. Kalau pertanyaannya bisa, tadi jawaban saya bisa, nggak bisa, bukan itu. Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya cuti. Kemana? Kobok. Kan itu maksudnya. Setiap satu sholat selesai qadha. Nanti habis sholat maghrib qadha. Usolli, yang pakai usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha. Habis isya qadha lagi. Usolli fardhu isya 4 raka'atin qadha. Habis subuh besok qadha. Tapi jangan beri qadha di masjid. Nanti disangka orang aliran Islam ada ba'diyah subuh. Di rumah usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an. Selama berapa lama? Berapa banyak sholat yang kau tinggalkan dulu sebelum hijrah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat sholat yang lama-lama dulu yang tinggal wajib diqadha. Tapi kata Ustaz, kami nggak perlu diqadha, istighfar aja selesai. Astagfirullah, selesai. Ibnu Taimiyah. Bukan 4 mazhab. Pertanyaan terakhir yang kelima, bagaimana supaya hati kita mudah berbuat baik? Ar-Rahman yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Banyak-banyaklah kamu berkasih sayang kepada makhluk Allah di bumi, maka makhluk di langit, malaikat-malaikat akan menurunkan, memohonkan kasih sayang untukmu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan berkasih sayang kepada dia. Seorang wanita tunasusila, nakal, jahat, brengsek, gak bener, melihat seekor anjing kehausan menjulurkan lidah, diambilnya sepatu botnya, dimasukkannya ke dalam sumur mengambil air, diberikannya ke seekor anjing. Perempuannya kotor, tempat airnya kotor, anjingnya kotor, 3 makhluk yang kotor, tapi justru diampunkan Allah dia. Kenapa? Karena masih ada rasa kasih sayang. Sebaliknya ada hadis yang lain, perempuannya baik, kucing baik, tapi ternyata dia tahan makanan, makanannya baik, perempuannya baik, makanannya baik, kucingnya baik, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada rasa kasih sayang dalam hati. Tapi jangan gara-gara hadis ini pulang dari sini semuanya beli anjing. Karena cerita ini yang diambil itu bukan merah anjing ya, yang diambil adalah rasa kasih sayang.
Yang ini umat ini kadang kalau ngaji kehilangan makna substansinya. Yang diambilnya dulu makna sampingannya, bukan itu. Maka salah memelihara anjing tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad SAW. Karena cerita ini Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Substansi dari makna memberi minum anjing adalah kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada dia. La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena doamu. Kau masuk surga bukan karena puasa sunatmu. Lalu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibalik. Nanti pulang dari sini, kau nggak sholat maghrib, kita masuk surga bukan karena sholat maghrib kita. Sholat itu untuk menurunkan rahmat Allah. Karena dalam sholat kita minta rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta rahmat Allah. Dulu antara dua sujud. Rabbil firli warhamni. Rahmati aku ya Allah. Maka semua ibadah kita itu bukan untuk membeli surga, tapi semua ibadah kita itu adalah untuk menjolok, untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban puas. Mohon maaf masih ada banyak pertanyaan tapi tidak bisa ditanya karena keterbatasan waktu. Untuk 4 penanya tolong maju ke depan ya, nanti kami akan hadiahkan buku ya 4 penanya. Dan bagi yang ingin mendapatkan tanda tangan dari Ustaz Abdul Somad, gimana teknisnya? Mungkin berbaris atau gimana? Untuk teknisnya dapat tanda tangan. Ya, bagi yang beli bukunya silakan maju ke depan berbaris untuk mendapatkan tanda tangan dari Ustaz Abdul Somad. Di sini sebagai moderator, kalau ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.